Yo, Pak Sam. Oke, terima kasih Pak Petrus. Selamat pagi. Live. Hai, shalom sahabat kasih semua. Ketemu lagi dengan channel Anak Bunda. Hari ini saya beserta teman-teman dari lingkungan Santo Alfonsus Cibeber sedang mengadakan ziarah dan rekreasi di Gua Maria, Bukit Kanada, Rangkas Bitung. Sebentar lagi kita akan mengikuti jalan salib, kemudian dilanjutkan dengan misa pada jam 11 siang nanti. Untuk lebih jelasnya lagi, buat teman-teman semua yang belum tahu dan belum pernah ke sini, semoga ini menginspirasi teman-teman semua ya untuk bisa datang ke sini, khususnya di bulan Maria ini. Dah. Gua kira ketidur. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadat jalan salib. Tetapi sebelum kita memulainya, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu sejarah singkat jalan salib ini. Ibadat jalan salib adalah cara yang termudah untuk merenungkan sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Perenungan terbagi menjadi 14 perhentian. Diawali dengan peristiwa Yesus dijatuhi hukuman mati dan berakhir pada Yesus dimakamkan. Di setiap perhentian ada renungan dan doa. Jalan salib ini dapat dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan kelompok. Jalan salib umumnya dilakukan dan dianjurkan baik untuk didoakan secara pribadi maupun dalam komunitas selama masa Prapaskah dan Jumat Agung. Juga jalan salib dapat dilakukan menjelang misa Jumat pertama setiap bulan atau setiap hari Jumat sepanjang tahun untuk memperingati hari wafatnya Tuhan Yesus, atau setiap hari pada jam 3 siang untuk merenungkan saat wafatnya. Ibadat jalan salib ini memang telah berakar lama dalam gereja Katolik, yang diawali dengan tradisi para peziarah yang mengunjungi Yerusalem. Sejak abad keempat zaman Kaisar Konstantin, para peziarah telah mempunyai tradisi berdoa dan merenungkan sengsara Yesus melalui jalan salib, yang sekarang dikenal dengan nama Via Dolorosa. Walaupun pada masa itu belum disebut demikian. Tradisi menyebutkan bahwa setiap hari setelah wafatnya Yesus Kristus, Bunda Maria mengunjungi rute perjalanan sengsara putranya, yakni Yesus Kristus, dari tempatnya menerima hukuman mati sampai ke Golgota. Santo Jerome atau Hieronymus juga menyebutkan banyaknya peziarah yang mengunjungi tempat-tempat kudus di Yerusalem pada zamannya. Dari sinilah kita mengetahui bahwa sejak awal telah ada tradisi merenungkan sengsara Kristus yang kita kenal sekarang ini sebagai jalan salib. Namun secara lebih meluas, tradisi jalan salib ini berkembang pesat setelah beberapa tempat di Yerusalem dipercayakan kepada Ordo Fransiskan pada tahun 1342. Setelah itu dikenal beberapa versi jalan salib, seperti yang ditetapkan oleh Alvarez yang terberkati tahun 1420, Justocia dan M. Recit pada tahun 1465, dan Ketzel. Salah satu santo yang paling dikenal sebagai pewarta devosi jalan salib adalah Santo Leonardus dari Porto Mauritio. Para paus juga menganjurkan devosi jalan salib, karena ini merupakan cara yang paling mudah untuk menghayati kisah sengsara Yesus dan pengorbanannya di kayu salib. Bapa Paus yang menganjurkan jalan salib adalah Paus Innocentius ke-11, Innocentius ke-12, Benedictus XIII, Clement XII, dan Benedictus XIV. Ibadat jalan salib
kini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tempat-tempat peziarahan Katolik, misalnya Gua Maria atau gereja. Begitu juga di dalam setiap gereja Katolik pasti memasang perhentian-perhentian jalan salib. Nah, itulah sejarah singkat dari ibadat jalan salib yang telah mengakar dan menjadi tradisi di dalam gereja Katolik, khususnya gereja Katolik Roma hingga saat ini. Saudara-saudari, mari kita persiapkan hati kita untuk merenungkan penderitaan dan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus dalam karya ilahi, yakni penebusan dosa. Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Dia tidak melawan dengan kata maupun perbuatan atas segala sesah, maki, dan fitnah yang bagai berkekuatan ribuan godam dihantamkan pada dahinya, pada wajahnya, pada tubuhnya. Dia diputus mati oleh pengadilan manusia-manusia pendosa. Dia memilih bungkam untuk semua hal yang tidak dilakukannya, namun ditimpakan atas raganya yang berwujud manusia. Ribuan bilur luka yang sengaja ditorehkan manusia pendosa pada tubuhnya, diterimanya dengan mata memincing, menahan perih, tanpa sedikit pun mengaduh. Walau dalam lirih, air matanya tak lagi bening, sudah berupa darah dan nanah yang mengalir menjadi anak-anak sungai keselamatan bagi umat yang dimateraikannya. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Disesah, diludahi, dipukul, dihina untuk sesuatu yang sama sekali tidak diperbuatnya. Dia diam. Dia tetap berjalan memanggul ratusan kilo kayu yang nanti menjadi singgasana terakhirnya dalam dunia fana. Singgasana yang sebelum pengkultusannya adalah simbol bagi yang paling hina, yang paling jahat, yang paling biadab. Dalam diam, tak hanya tubuhnya yang rusak oleh pembantaian. Ada yang lebih menyiksa dari itu. Batinnya remuk redam. Umat yang dicintainya, umat yang kepada mereka seringkali diberkahi dengan mukjizat. Umat yang seminggu sebelumnya mengeluk-elukan namanya dengan daun palma, kini berbalik menghujatnya. Penderitaan macam apa yang lebih menyakitkan selain dikhianati, selain tidak diakui, selain ditolak? Dia mengalami itu semua. Dia mengalaminya dalam satu kurun masa, namun dia tetap membungkam mulutnya, meneruskan perjalanannya dengan beban salib pada pundaknya. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kalinya. Begitu berat beban salib kasar yang dipanggulnya. Dalam langkah tertatih, ia terjerembab pertama kalinya. Perlahan namun pasti, dia melangkah pada tanah kerontang. Darah dari lukanya yang tak kunjung berhenti menetes. Ia dipukul, dicambuk, dipaksa kuat menanggung beban salib yang begitu berat. Sampai pada suatu tempat, langkahnya terhenti. Kakinya tak kuat menyangga tubuh perih penuh luka cambuk dari para algojo. Belum lagi sang beban yang semakin menapak seolah semakin berat. Saat itu,
Dalam kekuatannya yang hanya berwujud manusia biasa, ia roboh mencium tanah Bapanya. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Tiada lagi semarak pada wajahnya, ketampanannya sirna oleh darah yang mengucur dari dahinya yang bermahkota semak duri tajam. Ia berhenti dalam perjalanannya. Dijumpainya bundanya dalam perjalanan lukanya. Dalam perjalanan lukanya, tertegun ia melihat wajah ibunya. Ibu yang mengandungnya dalam rahim yang suci, ibu yang mengusap peluhnya saat nyalinya tak sengaja runtuh, ibu yang selalu membasuh hatinya dengan pandangan penuh cinta. Mereka beradu pandang, namun keduanya diam, sama menangis, sama menyelami luka, sama menyelami derita. Dalam bungkam, dalam diam, jiwanya saling berselam, batinnya saling mengobati. Tanpa harus diucapkan, ibu paling memahami arti air matanya. Ibu paling tersiksa melihat bilur-bilur luka sang belahan jiwa. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Dalam perjalanan lukanya, ia terhuyung memikul beban salib pada pundaknya. Hatinya cemas, tak sanggup tuntas berjalan menuju Bukit Tengkorak. Dalam kecemasannya, Bapa menggerakkan hati seorang dari antara manusia-manusia pendosa untuk membantu memanggul salibnya ke Golgota. Adalah Simon yang berasal dari Kirene, mengikuti perjalanan anak manusia memanggul salib menuju Golgota. Perjalanan yang mungkin jika ditempuh dalam kondisi tubuh normal, tak akan seberat ketika dijalani oleh tubuh yang penuh luka, dengan darah yang mengucur basah, dengan perih yang teramat pedih. Yesus yang sekujur tubuhnya telah dipenuhi luka sesah, hampir roboh ketika itu. Bapa lantas menggerakkan hati seorang dari mereka, namanya Simon dari Kirene, yang dipilihnya menjadi salah satu yang memenuhi kitab dalam kisah perjalanan sengsara. Perhentian keenam, wajah Yesus diusap oleh Veronika. Mahkota duri yang dikenakan pada kepalanya membuat wajahnya bersimbah darah. Ia tak lagi tampan, semaraknya pun hilang. Dalam langkah gontainya memanggul salib agung, di hadapannya lantas bersujud seorang perempuan lembut penuh kasih, Veronika. Awalnya, Veronika berniat memberikan air pelepas dahaga bagi putra bapa. Namun para algojo menepis cawan yang digenggam Veronika. Tinggallah kain yang berada di tangannya. Dengan segala cinta dan sisa keberanian yang ada, Veronika mengusap wajah Yesus yang telah dipenuhi peluh dan darah. Sebagai balasannya, Yesus meninggalkan lukisan wajahnya di kain yang dibawa oleh Veronika. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh kedua kali. Perjalanan semakin menapak, tubuhnya semakin lain. Dalam batas kekuatannya sebagai manusia, ia hampir tak berdaya. Betapa berat salib kasar dan besar yang masih setia menjadi beban di pundaknya.
Tubuhnya semakin layu. Ia dihinggapi keletihan dan kesakitan yang amat sangat. Ia kehilangan satu persatu suara-suara penyemangat. Ia sampai pada batas kekuatannya. Tubuhnya yang dipenuhi luka roboh untuk kedua kalinya. Ketika jatuh pun, salib itu setia menindihnya. Tiada ada lagi manusia membantu mengangkat kayu salib agung dari atas tubuhnya. Disertai baktinya pada Bapa, ia bangkit, meneruskan perjalanan sengsaranya. Perhentian ke-8. Yesus menghibur wanita-wanita yang menangis. Ia berhenti di hadapan wanita-wanita yang meratapi kisah sengsaranya. Ujung perjalanan belum tampak di hadapan. Ia masih setia memanggul salib kasar dan yang sangat besar itu di pundaknya. Di tengah gontai langkahnya, ia menemukan sekumpulan wanita yang menangis, meratapi perjalanan sengsaranya. Ia lantas berhenti dan menatap wanita-wanita itu. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada pada tubuhnya, ia berupaya memenangkan wanita-wanita itu. Betapa agung jiwanya. Di tengah penderitaan yang ditimpakan padanya, mentalnya tak roboh total karena kasihnya terhadap manusia. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kali. Golgota di depan mata. Kekuatan hampir habis. Kesanggupan berjalan semakin menipis. Anak domba Allah jatuh untuk ketiga kalinya. Matahari semakin tinggi. Sinarnya menyengat terik, membakar peluh dari semangat yang semakin runtuh. Janjinya pada Bapa tak hendak dia hianati. Dengan tenaga yang tersisa, diseretnya langkah kakinya. Namun beban terlampau berat. Tubuhnya pun tak sanggup menahan sakit dan penat. Ia roboh untuk ketiga kalinya. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Maka genaplah yang tertulis dalam kitab suci, setelah pakaiannya ditanggalkan. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tiada lagi yang tersisa dari anak domba Allah. Kekuatannya habis. Kehormatannya di hadapan manusia-manusia pembodoh habis-habisan dikikis. Bahkan untuk pakaian penutup tubuhnya pun telah mereka rampas. Mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya." Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Ia menuntaskan perjalanannya memanggul salib menuju Golgota. Salib kasar tanda dosa besar.
ia dibaringkan di situ. Kemudian paku besar ditumbukkan dengan martil tanpa ampun, menembus telapak tangan dan kakinya. Darah mengucur deras, mengalir pada salib. Ia disalibkan di antara orang berdosa, dan pada salibnya tertulis, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Dalam dirinya yang berwujud manusia biasa, penderitaan yang ditimpakan padanya melebihi ambang batas kekuatan normal manusia. Ia diperlakukan dan dihukum seperti seorang penjahat yang tak terampuni. Namun, segalanya tetap ia jalani. Tubuhnya dipaksa mengangkat salib yang akhirnya digunakan untuk merenggut nyawanya sendiri. Dalam kepasrahan yang luar biasa, dia memenuhi janji pada Bapanya. Dia mengorbankan tubuh dan darahnya untuk menjadi materai keselamatan umat manusia yang mengimaninya. Perhentian ke-12. Yesus wafat di kayu salib. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Gempa bumi terjadi di mana-mana dan tabir bait suci terbelah 2. Sesudah itu, Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Ia berkata, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ia anak manusia, ia manusia tanpa dosa. Ia memegang teguh janjinya pada Bapa, meski sebagai manusia, ia sempat merasakan kegentaran saat mengetahui isi cawan yang dihadirkan Bapa di hadapannya. Ia taat sampai wafat, bahkan wafat di salib. Sekali lagi, dalam wujud manusia, Putra Bapa mengajarkan kepada kita tentang ketaatan dan penerimaan demi kemuliaan hidup yang kekal. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Ia telah mati. Mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia dibolehkan menurunkan mayat Yesus. Maka malam menjelang, Maria bersama beberapa wanita dan murid kesayangan Yesus, dibantu oleh Yusuf dari Arimatea, menurunkan tubuh Yesus yang tak lagi bernyawa. Maria berada di bawah kayu salib, menyambut jenazah sang putra. Betapa hancur dan remuk redam hatinya. Putra kesayangan yang dikandungnya
yang dibesarkannya, yang dikasihinya dengan segenap kekuatan yang dimilikinya, diperlakukan tak adil, dihukum mati dan disalibkan. Hingga jenazah diturunkan dan kembali ke dalam pelukan, banyak hal menjadi teladan bagi kita. Kepasrahan dan ketaatan yang terkadang rasa sakitnya melebihi kekuatan yang kita punya sebagai manusia. Namun, tetaplah berpegang pada janji Tuhan, janji akan keselamatan dan kehidupan kekal, janji yang tak akan pernah Ia ingkari. Perhentian terakhir, Yesus dimakamkan. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah, menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Di tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Makamnya berada di tengah-tengah makam orang berdosa. Tubuhnya yang rusak karena disesah para serdadu telah dibersihkan dan diurapi rempah-rempah sesuai adat Yahudi. Penderitaannya di dunia ini telah usai. Ia kembali kepada Bapanya. Ia kembali pada pemiliknya. Namun tetap dengan satu janji keselamatan dan kehidupan kekal bagi umat yang mengimaninya. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Dialah garam dan terang dunia. Tiada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Dia. Dialah awal dan akhir, Alfa dan Omega. Masihkah kita mengingkarinya? Amin. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Oleh pembaptisan, kita telah dikuburkan bersama-sama Dia, supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup secara baru. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah turun ke bumi dan naik ke surga dengan mulia. Semoga kami yang telah dikuburkan bersama Engkau dalam pembaptisan boleh bangkit pula bersama Engkau untuk hidup abadi. Engkaulah Tuhan kami sepanjang segala masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia. Walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah amat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuklah segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, untuk kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah Maha Pengasih, kami bersyukur karena dapat mengenangkan Yesus yang sengsara dan wafat demi keselamatan kami. Limpahkanlah berkat-Mu atas kami yang mengharapkan kebangkitan bersama
bersama Dia. Semoga karena berkat-Mu, kami bertumbuh dalam iman dan keyakinan akan kebahagiaan abadi, serta makin setia dalam perjuangan hidup, dalam solidaritas dengan sesama. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga segala syukur, tobat, dan niat kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini ibadat jalan salib sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita tutup dengan lagu penutup. Mari kita merenungkan halaman 32. Bait 1, 4, dan 7. Mari kita bersama-sama. Mari kita merenungkan penebusan umat Tuhan, merasakan dalam hati cinta kasih ilahi. 4. Kita pun semacam Petrus yang sering menyangkal Yesus. Ampunilah kami Tuhan, dan teguhkanlah iman. Hati Yesus yang terluka karena cinta tak terhingga, jadikanlah kami mampu mengikuti cinta-Mu. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan juga saudara-saudari. Kita telah selesai melaksanakan jalan salib. Luar biasa pada pagi ini kita bisa melakukan dengan sepenuh hati, terlebih pada Pak Pur yang artinya dengan semangat yang luar biasa, sehingga Demikianlah saudara-saudariku yang terkasih, kita sudah melewati perhentian 1 sampai 14. Puji Tuhan, semuanya berjalan dengan baik dan semua peserta yang mengikuti jalan salib diberi kekuatan sehingga semuanya bisa menyelesaikan tanpa kurang satu apapun. Setelah ini kita akan berjalan menuju Gua Maria. Perjalanan ini tentunya sedikit berat bagi anak-anak. Jadi disarankan bagi saudara-saudari yang semua yang membawa anak-anak kecil lebih baik menggunakan rute jalan salib pendek. Tapi bagi yang dewasa dan dirasa cukup kuat, mengikuti jalan salib rute yang panjang itu lebih menyenangkan dan lebih bisa merasakan penderitaan Kristus. Di sini setelah dari jalan salib kita langsung menuju ke Gua Maria. Sebelum memasuki Gua Maria ada jalan yang di samping kanan dan kiri ini ada patung rasul-rasul Yesus. Patung-patung orang suci, maka kami di sini juga memanfaatkannya untuk foto-foto bersama. Buat teman-teman yang senang sekali mendokumentasikan perjalanan ini, sangat bagus sekali pemandangan di sini, banyak sekali spot-spot untuk bisa berfoto bersama. Dari perjalanan jalan salib ke Gua Maria itu tidak terlalu jauh. Dan di sini karena kami melakukan jalan salib sangat awal, yang paling pertama sebab dilaksanakan pada jam 7 pagi dan sekarang sudah sekitar jam setengah 9 kami sudah selesai dan saatnya kami akan melakukan doa rosario bersama. Namun sebelumnya diberi kesempatan kepada teman-teman semua di sini untuk bisa berdoa pribadi. Karena kita sebagai orang Katolik percaya bahwa ketika kita mendatangi tempat-tempat ziarah, kita akan selalu membawa banyak sekali pengharapan.
banyak doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan melalui penyertaan dan doa-doa suci dari Bunda Maria. Doa-doa kita akan sampai kepada Yesus jika disertai dan dibarengi dengan doa-doa suci dari Bunda Maria. Sebab kita akan sampai kepada Yesus jika melalui Maria sebagai bundanya. Nah, itulah saudara-saudaraku yang terkasih, setelah kita doa pribadi, maka kita persiapan sebentar lagi akan melaksanakan doa rosario. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita memulai doa rosario, mari kita satukan hati kita. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Kawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Bapa, mampukanlah kami melanjutkan misi putramu, yaitu memberitakan Injil kepada semua orang, agar kerajaan-Mu menjadi nyata di bumi ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam godaan, tetapi Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah Kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yusuf. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit, seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Bapa, semoga Roh Kudus-Mu membimbing hidup kami dalam kasih dan kebenaran-Mu, serta menjadikan kami layak di hadapan-Mu. Sahabat kasih semua, baru saja selesai doa rosario. Kemudian setelah itu kita bisa melihat bahwa di dekat sini juga ada makam Yesus, Groto Kebangkitan. Kita lihat di dalamnya begitu terlihat suasana yang agak sedikit remang, membawa suasana yang begitu hening. Di sini disediakan beberapa bangku, bisa juga mungkin untuk misa. Kemudian di sisi kirinya di situ ada Yesus yang tergeletak. Di sini kita bisa berdevosi, kita juga bisa berdoa. Kita melihat bahwa ini adalah kubur Yesus.
di mana setelah Yesus wafat, Yesus sebagai manusia dengan raga manusia, dia wafat kemudian diletakkan di dalam kubur. Di pintu depan Groto Kebangkitan ini terlihat seperti batu yang sudah terguling, di mana pintunya terbuka. Seperti ada yang dikatakan dalam kitab suci bahwa pintu makam sudah terbuka. Disitulah Yesus bangkit. Di tempat ini juga teman-teman bisa berdoa dengan tenang, suasananya juga mendukung. Tempat ini sangat indah sekali ya teman-teman. Kita bisa merasakan keheningan, kedekatan kita. Kita bisa mengabadikan tempat ini karena hari ini hari Minggu, di minggu keempat di bulan Maria. Jadi banyak sekali para peziarah yang datang dari berbagai kota. Jadi mungkin disarankan bagi yang ingin lebih tenang lagi bisa berkunjung ke tempat ini pada hari-hari biasa. Sebab tradisi kebanyakan orang Katolik ketika di bulan Maria, tempat-tempat ziarah seperti ini pasti sangat ramai dikunjungi. Sehingga mungkin untuk beberapa tempat ada juga terlalu banyak orang untuk kita bisa sedikit hening berdoa, itu agak sulit. Tetapi sudah menjadi suatu kebiasaan bagi umat Katolik ketika di tempat-tempat seperti ini bisa saling menjaga ketenangan dan ketertiban, sehingga walaupun banyak orang tetapi tidak mengganggu untuk yang lain bisa beribadah. Setelah dari Groto Kebangkitan, di sisi sebelah kirinya juga ada lukisan-lukisan untuk berfoto. Jadi buat sahabat kasih semua yang bisa kesini, selain gua Maria Rangkasbitung ini untuk tempat doa, di sini juga menjadi salah satu tempat agrowisata. Di sini ada banyak tanaman, ada juga kolam ikan, ada rumah kancil. Fasilitas-fasilitas di sini sangat memadai sekali. Toilet juga banyak, airnya banyak, kemudian tempatnya cukup bersih. Kemudian untuk teman-teman yang tidak membawa makanan dari rumah, sangat tersedia makanan di sini. Ada beberapa kantin, juga ada stand-stand, juga ada beberapa warung di depan parkiran. Jadi buat teman-teman yang tidak sempat membawa makanan dari rumah, bisa di sini memesan makanan karena sangat banyak sekali pilihan menu makanannya. Kemudian di tempat-tempat ini bagi yang membawa anak kecil ini menjadi tempat yang nyaman ya. Bagi ibu-ibu yang senang dengan tanaman, bisa melihat-lihat tanaman di sini. Kemudian bagi anak-anak atau bapak-bapak yang senang dengan terapi ikan, di sebelah kanan ada terapi ikan. Di sini tidak dipatok berapa harga masuknya, tetapi disediakan seperti kotak. Jadi bagi bapak ibu yang berkenan memberikan dananya atau sumbangannya boleh, tetapi bagi yang tidak juga tidak dipungut biaya apapun. Jadi buat teman-teman cukup
luas tempatnya untuk bisa bersantai setelah jalan salib dan doa rosario. Mungkin bisa sedikit berfoto-foto atau mendokumentasikan tempat-tempat yang baik. Itu ibunya banyak banget. Tajam banget ya. Terus foto. Kemarin gue ini, gue bukannya di ini kan ya di Jair coba. Bangke kata gua. Basah celananya. Si goblok banget dong gue. Ada si Iman datang ke sini. Nah, sahabat kasih semua, itulah tadi perjalanan jalan salib dari lingkungan Santo Alfonsus ketika kita sudah melewati 14 pemberhentian. Kemudian setelah itu kita melanjutkan dengan doa rosario di hadapan patung Bunda Maria, dan itulah seharian kegiatan kita. Kemudian nanti akan ditutup dengan misa bersama. Untuk selanjutnya, apabila teman-teman atau siapapun yang pernah kesini mempunyai pengalaman, boleh share, boleh kita komen di bawah ini ya. Oke, ketemu lagi di video berikutnya. Shalom. Nah, sahabat kasih semua, setelah melalui jalan salib, doa rosario bersama, kemudian kita ke Groto Kebangkitan, masih ada waktu untuk kita bisa mengikuti misa. Misa itu diadakan pada jam 11 siang. Jadi sebelum misa dimulai, Bapak Ibu bisa istirahat sejenak, atau kalau memang mau bisa menunggu di tempat misa, sebab semakin siang pengunjung di tempat ini semakin banyak. Jadi diusahakan kalau memang Bapak Ibu sudah tidak ada kegiatan lagi, bisa menunggu di dalam gerejanya atau di sekitar tempat misa. Dan juga atas karunia Roh Kudus, semoga kami memelihara karunia-Mu dengan mengusahakan hidup rukun dan penuh cinta kasih, sampai kami tahu berkenan memandang kemuliaan wajah-Mu di surga, dengan menantang Kristus Tuhan kami. Terima kasih saya ucapkan kepada para petugas UI yang telah mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi pada siang hari ini di tempat ini. Dan Bapak Ibu, Buah Maria Putri Kanada di Rangka 7 milik Uskupan Bogor, dan pada tahun ini Desember Agustus nanti akan berusia ke 35 tahun ya. 35 tahun ada yang baru pulang ke sini? Ada? Ada ya? Ya. Dan juga